Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafala Rizka dan pada kesempatan kali ini saya akan memoderator presentasi dari kelompok HG3A yang akan memaparkan hasil diskusi kami tentang materi Pancasila. Nah, berikut anggota-anggota yang ada di kelompok kami ada Hazala Doni Nur Cahaya, Anissa Nanda Rizkia, Muhammad Faiz, saya sendiri Syafala Rizka, Muhammad Raffi Nugraha, Trianita, Muhammad Lutfi, dan Diana Ayu Febrian. Untuk mempersingkat waktu, pendahuluan materi kami akan langsung dibacakan oleh Deva. Kepada Deva, waktu dan tempat dipersilakan. Nah, sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita presentasikan pada presentasi kali ini. Jadi, Pancasila sendiri adalah dasar ideologi dan filsafat negara Indonesia yang telah menjadi pedoman utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Sebagai satu-satunya negara dengan dasar ideologi Pancasila, pemahaman mendalam tentang konsep ini sangat penting bagi setiap warga negara di Indonesia. Nah, dalam materi ini kita akan menggali apa itu dari pendidikan Pancasila, sejarah perumusan Pancasila, konsep-konsep yang tergandung dalam Pancasila, serta bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Raffi Nugraha Halim Perdana Kusuma. Oke, jadi selanjutnya ada poin-poin penting. Yang pertama ada pendidikan Pancasila. Satu, pengertian pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu adalah pendidikan yang akan mengajarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kepada masyarakat. Dua, implementasi pendidikan Pancasila pada kehidupan sehari-hari pada sila pertama, ikut dalam berbagai kegiatan keagamaan yang diadakan oleh kampus pada sila kedua, tidak melakukan diskriminasi karena perbedaan agama, suku, ras, budaya. Pada sila ketiga, melalui organisasi kemahasiswaan membentuk jaringan asosiasi berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pada sila keempat, musyawarah pemilihan BEM. Pada sila kelima, memberi mahasiswa izin akses yang sama untuk meminjam buku dari perpustakaan. Tiga, manfaat pendidikan Pancasila. Mengembangkan karakter manusia yang Pancasilais, baik dalam pemikiran, sikap, maupun tindakan. Next. Lalu, empat, upaya menjaga pendidikan Pancasila. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung proses internalisasi nilai-nilai Pancasila seperti bendera merah putih, lambang negara, lagu kebangsaan, dan sebagainya. Lalu mengajak siswa untuk mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, seperti pengabdian masyarakat, bakti sosial, penanaman pohon, dan sebagainya. Next. Lalu ada sejarah Pancasila. Satu, pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April tahun 1946. Dua, Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Tiga, sidang BPUPKI 2 pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Empat, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu ada konsep Pancasila. Satu, nilai ketuhanan. Implementasi nilai ketuhanan ada menghargai dan menghormati orang yang sedang beribadah. Dua, nilai kemanusiaan. Implementasi nilai kemanusiaan menghargai dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya tanpa membeda-bedakan. Tiga, nilai persatuan. Implementasi nilai persatuan ada menghargai adanya perbedaan pendapat. Empat, nilai kerakyatan. Implementasi nilai kerakyatan ada kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu selanjutnya ada nilai keadilan. Implementasi nilai keadilan ada menghormati hak-hak orang lain. Selanjutnya ada dasar negara RI. Satu, Pancasila sebagai ideologi negara. Dua, Pancasila sebagai dasar negara. Tiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Empat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Lima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Enam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Delapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Sembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Faisal. Selanjutnya adalah keterkaitan antara LSPB yang sudah dibahas. Pancasila memiliki akar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno yang kemudian menjadi Presiden pertama Indonesia menyampaikan pidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI.
Dalam pidato tersebut, Soekarno menyampaikan bahwa Indonesia harus memiliki dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai universal, yang akhirnya menjadi Pancasila. Oleh karena itu, sejarah Pancasila dimulai dengan proses perumusannya selama perjuangan kemerdekaan Indonesia, sehingga terciptalah konsep dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Next. Eh, 5 sila tersebut adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki arti menghargai dan menghormati antar agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghargai dan memperlakukan manusia dengan harkat yang sama. Ketiga, persatuan Indonesia yang berarti menghargai perbedaan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menghormati hak-hak orang lain. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Hazel. Dan selanjutnya adalah dengan terciptanya kelima sila tersebut, perlu juga pendidikan yang cukup untuk mengenalkan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda Indonesia. Ini dilakukan melalui sistem pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar agar generasi muda secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki nilai pengetahuan sesuai dengan minatnya. Selain itu, diharapkan generasi muda mampu memberikan kontribusi yang berguna di masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa menjadikan Pancasila sebagai kaidah penuntun agar menjadi warga negara yang baik. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar negara ini mengatur prinsip-prinsip dasar yang mengikat pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mengatur dan menjalankan negara. Oleh karena itu, Pancasila terkait erat dengan sejarah perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Ini adalah ide dasar negara Indonesia, landasan pendidikan moral dan sosial, dan komponen penting dari dasar negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Selanjutnya ada refleksi kelompok. Pelaksanaan tugas. Menyelesaikan tugas dengan sistem kelompok tentu harus melibatkan kerjasama yang bagus. Membangun kerjasama dengan komunitas dua arah dan saling menerima pendapat, menciptakan kegiatan berjalan tanpa terkendala. Selama adanya tugas dengan kegiatan kelompok, kami mendapatkan pengalaman menyelesaikan dengan efisien karena adanya pembagian tugas seperti yang pertama, menganalisis materi. Dalam pemahaman materi dengan LSPB, kami mendapatkan pemahaman Pancasila mengajarkan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir agar tidak tercabut dari akar budayanya sendiri. Kedua, yaitu kerangka pikiran. Setelah kelompok kami memahami materi yang diberikan, langkah selanjutnya membuat kerangka pikiran atau yang dimaksud dengan borang tugas. Hal ini dilakukan supaya tugas dikerjakan dengan terperinci. Yang ketiga, ada desain presentasi. Pembuatan desain presentasi atau PowerPoint dibuat dengan mempertimbangkan efisien kata sekaligus materi yang akan kami presentasikan. Selanjutnya ada ringkasan. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan yang akan mengajarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kepada masyarakat agar dapat memahami, menghargai, dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat pendidikan Pancasila dalam dunia perkuliahan salah satunya untuk menanamkan ideologi Pancasila dan penanaman nilai-nilai karakter yang sesuai dengan Pancasila di lingkungan masyarakat. Selain itu, dengan adanya pendidikan Pancasila, mahasiswa memiliki pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya menjaga nilai pendidikan Pancasila, upaya dalam menjaga nilai luhur Pancasila juga dapat dilakukan dalam dunia pendidikan. Dapat dilakukan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung proses internalisasi nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Trianita. Ini ada sejarah Pancasila.
Sejarah dan asal-muasal terbentuknya Pancasila itu awalnya dikenalkan pada persidangan yang dibentuk oleh Jepang sekitar tanggal 28 Mei 1945, yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai atau yang dikenal dengan nama BPUPKI, yang diprakasai tujuan untuk mempersiapkan segala hal menuju kemerdekaan yang tak lepas jua dari pengawasan pemerintahan Jepang. Masa persidangan untuk membahas dasar negara ini dimulai dengan 2 kali persidangan. Masa persidangan pertama dimulai dari tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan masa sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945. Pada 20 Juni 1945, panitia 9 tersebut berhasil menyepakati suatu naskah preambel atau Mukadinah Undang-Undang Dasar yang kemudian oleh Mr. Dalam rapat tersebut, hasil panitia 9 diterima sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, rumusan Pancasila secara resmi dan sah diciptakan pada 18 Agustus 1945 sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep Pancasila. Nilai dari konsep Pancasila memiliki pengertian bahwa mengutamakan kepentingan segala negara dan masyarakat dan juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain dan senantiasa memprioritaskan musyawarah dan pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dan juga menegaskan bahwa musyawarah harus diliputi oleh semangat kekeluargaan, implementasi nilai keadilan, menghormati hak-hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, mengembangkan sikap adil kepada sesama bersama. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai konsep yang mempresentasikan makna dari masing-masing Pancasila, sila pertama sampai kelima. Konsep legalitas konsep sila pertama, Pancasila yang menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk termulia di antara seluruh ciptaannya karena dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas. Pancasila yang menjelaskan penerapan kedaulatan rakyat atau demokrasi untuk mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Konsep keadilan, konsep Pancasila yang menegaskan pentingnya mengutamakan keadilan sosial sebagai dasar pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya ada dasar negara Republik Indonesia. Definisi dasar negara dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi pandangan hidup atau landasan bagi setiap negara dalam menjalankan fungsinya. Nah, penegasan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila merupakan dasar negara dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang pelaksanaannya perlu dilakukan secara konsekuen dan konsisten. Fungsi dan kedudukan dasar negara sebagai dasar negara, Pancasila adalah sistem nilai dan pandangan hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Soekarno sendiri menyebut Pancasila sebagai filosofi Groundslek atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya ada kesimpulan. Pancasila sebagai dasar negara berarti pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Sebagai pandangan hidup, Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan paling baik. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila keutuhan yang Maha Esa adalah sila pertama dan utama yang mendasari keempat sila lainnya.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap presentasi kami dapat meningkatkan pemahaman pendidikan Pancasila agar menjadi warga negara yang baik. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata atau sikap kami selama presentasi berlangsung. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.